Paregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Nah, desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang meliputi satu, populasi dan sampel, yang kedua jenis data, yang ketiga definisi operasional, dan yang keempat itu adalah metode analisis data. Nah, definisi operasional merupakan cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Adapun macam-macam skala pengukuran itu, yang pertama skala nominal, yang kedua itu skala ordinal, yang ketiga itu skala interval, dan yang keempat itu adalah skala rasio. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai skala interval atau skala Likert. Nah, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Nah, jawaban dari setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, di sini ada contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Yang pertama itu ada dari sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada juga sangat positif, negatif, dan sangat negatif. Nah, ada juga contoh yang lain, selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Dan yang seterusnya ada sangat baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Nah, skala Likert juga contoh penggunaannya adalah yang pertama sangat setuju, selalu atau sangat positif diberi skor 5. Yang kedua setuju, sering, positif diberi skor 4. Yang ketiga ragu-ragu, kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Dan yang keempat itu tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Dan yang kelima itu sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Nah, skala Goodman. Nah, skala Goodman merupakan skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah itu adalah 0. Nah, yang kedua itu kita membahas skala nominal. Nah, skala nominal merupakan skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh hitam dengan putih, KAP Big 4 dengan KAP non Big 4. Yang ketiga itu pria dengan wanita. Dan yang keempat itu adalah departemen akuntansi dengan departemen pemasaran. Macam-macam skala pengukurannya. Yang keempat itu skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Nah, macam-macam skala pengukuran skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh dalam pencarian return of asset sama dengan laba bersih per aset. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Nah, populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sampel itu sendiri merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Cara skematis teknik sampling seperti gambar di bawah ini. Nah, teknik sampling terdiri dari yang pertama, probability sampling merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Nah, yang kedua itu proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Yang ketiga itu adalah disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi atau strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok itu atau terlalu kecil dibandingkan dengan sekelompok S1, SMU, dan SMP. Dan yang keempat itu adalah cluster sampling atau area sampling. Nah, teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Nah, yang kedua itu kita akan membahas mengenai non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, contohnya itu adalah sampling sistematis. Nah, sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dengan 100. Yang kedua itu sampling kuota. Nah, sampling kuota adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100, maka jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang. Maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 sebanyak dengan 20 orang. Nah, yang ketiga itu sampling aksidental. Nah, sampling aksidental itu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat itu sampling purposive. Nah, sampling purposive itu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka, sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang kelima itu adalah sampling jenuh. Nah, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, yang terakhir itu adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa data. Nah, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau seluruh data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah yang pertama mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua itu mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Dan yang keempat itu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir itu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Nah, analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa atau macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial yang terdiri dari statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa mengambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel telah diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase. Nah, dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data, sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, yang kedua itu adalah statistik inferensial atau sering disebut juga statistik induktif atau statistik probabilitas. Merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, statistik atau analisis data terdiri dari dua juga, yaitu statistik parametris, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal.
Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.